Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman, jangan-jangan teman-teman belum tahu, kita back to basic. Jadi kembali ke fundamentalnya. Ini definisinya nanti nanti aksi apa yang teman-teman lakukan terhadap definisi ini ya terserah teman-teman. Ini saya cuma ngasih tahu back to basicnya aja. Really really basic. Oke, apa itu traffic? Jadi traffic itu visitor teman-teman alias pengunjung. Umumnya seperti itu. Jadi traffic itu pengunjung alias orangnya. Jadi bukan klik, bukan page view. Itu yang umum orang bilang traffic itu pengunjung alias orangnya. Karena kalau dibilang traffic adalah klik, ini nggak tepat, kurang tepat. Kenapa? Karena satu orang bisa 2 kali klik atau 3 kali klik. Jadi kalau teman-teman menemukan tadi Shopee atau di TikTok iklannya kliknya 1.000 misalkan, tapi pengunjungnya kok 900, kok aneh ya? Karena ada orang yang klik 2 kali. Alhamdulillah, 2 kali atau 3 kali. Termasuk juga page views, halaman produk dilihat kalau di Shopee. Ini juga satu orang bisa 2, 3 kali atau 3 kali. 2 atau 3 kali. Nah, kalau di Shopee itu agak unik dibanding yang lain. Kalau di Shopee itu page views-nya itu biasanya 2 kali lipat dari traffic. Jadi contohnya trafficnya ada 1.000 pengunjung, biasanya page views-nya itu 2.000 karena orang balik lagi ngecek bener nggak sih produknya kayak gini kayak gitu. Jadi beda ya, traffic itu visitor atau pengunjung, bukan klik dan bukan juga page views. Page views itu halamannya muncul tuh di depan dia tuh, itu satu page views. Tapi pengunjung yang sama itu dihitung 2 page views kalau 2 kali melihat. Oke, basic banget, sangat-sangat basic. Lalu selanjutnya, traffic itu kebagi 3. Jadi ada organik, paid, sama eksternal atau referral. Ini secara umum, cuman sekarang bisa diturunkan lagi traffic misalkan ke afiliator, lalu traffic ke blast, dan seterusnya. Cuman ya secara umum gini, karena blast juga kan butuh biaya, kita bisa kategorikan paid. Afiliator juga butuh biaya, kita bisa kategorikan paid, dan seterusnya. Jadi organik yaitu yang kita nggak bayar, sebelumnya kita nggak bayar, lalu paid yang kita bayar ke si platform, sama eksternal atau referral. Yang ini kita bayarnya bukan ke si platform, misalkan traffic di Shopee. Traffic eksternalnya kita arahkan dari Instagram misalkan. Kita endorse artis. Kita kan bayar, itu paid traffic juga, tapi kehitungnya di sisi Shopee ya eksternal atau referral. Dan menurut saya, sepengalaman saya, toko yang lininya kuat alias banyak yang banyak traffic dari eksternal yang berkualitas, itu tokonya bagus, tokonya laris. Cuman memang bikinnya ini lebih mahal daripada pay traffic iklan di Shopee, lebih mahal asli. Ya endorse aja berapa sekarang kan, gila-gilaan ya, makin makin mahal lah, biaya endorse itu makin mahal. Lalu yang terakhir, back to basic. Ini banyak orang yang saya rasa belum paham betul. Jadi traffic itu ada baru sama lama. Traffic hari ini, katakanlah teman-teman ada 1.000 pengunjung, itu nggak semuanya pengunjung baru, kecuali teman-teman newbie banget. Jadi kalau teman-teman baru jualan 2 minggu lah, ya seminggu, itu pengunjung baru semua. Tapi minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu ke 150 misalkan, itu akan selalu ada yang baru sama yang lama. Itulah kenapa teman-teman nggak bijak kalau misalkan evaluasi iklan harian. Karena mungkin banget orang mengunjunginya hari ini, check outnya besok. Dan saya yakin Anda juga kalau belanja di Shopee, di TikTok, pasti pernah mengalami nggak langsung beli. Tertarik, oke, lihat love dulu, ATC dulu, atau apa dulu, baru belinya mungkin bulan depan, 3 bulan lagi, atau minggu depan, dan seterusnya. Ini banyak yang nggak sadar bahwa traffic itu ada yang orang baru sama orang lama. Banyak yang menganggap bahwa semua traffic itu adalah orang baru aja. Enggak gitu teman-teman. Makanya kalau teman-teman pernah dengar soal yang bilang nggak apa-apa ngumpulin leads. Nah, ngumpulin di situ, ngumpulin yang ini, si lama ini. Jadi kalau traffic hari ini mau banyak, kalau apa adalah kalau traffic hari ini mau banyak, traffic masa-masa lampau juga harus banyak. Itulah kenapa orang yang kaya makin kaya. Orang yang miskin susah kayanya. Karena yang hari ini trafficnya 10.000 itu dibangun mungkin dari setahun lalu. Karena yang mengunjungi 10.000 hari itu mungkin saja dari pengunjung tahun lalu. Dan kalau di Shopee, sepengalaman saya, seller itu rata-rata trafficnya itu di 15 sampai 20% traffic pengunjung lama. Kalau definisi Shopee itu, pengunjung lama adalah orang yang pernah melihat dari setahun yang lalu. Itu trafficnya apa? Ininya Shopee.
Nah, kalau teman-teman cek kalau traffic lamanya teman-teman itu 0%, ini sesuatu dengan produk Anda berarti jelek banget lah. Karena saya jujur belum pernah nemu. Yang 5%-an, nah ini udah warning, saya pernah nemu yang 5%-an pengunjung lamanya 5% dari total pengunjung periode tersebut. Cara ceknya gimana? Cek aja di Shopee, ada di performa traffic ya, performa kunjungan. Itu ada berapa pengunjung lama, ada berapa pengunjung baru. Dan kalau yang bagus sih semakin besar semakin bagus. Kalau 100% bagus atau enggak? Kalau 100% itu hati-hati, bukan berarti bagus, karena bisa saja bisnisnya nggak berkembang karena nggak ada orang baru. Misalkan oke, pengunjungnya 100% adalah pengunjung lama, artinya nggak akan berkembang. Itu kan 100% itu nggak mungkin konsisten. Misalkan ya rasionya konsisten, tapi kan si trafficnya mengikuti demand. Jadi katakanlah saya trafficnya 100% pengunjung lama, trafficnya adalah 1000, terus tiba-tiba minggu depan 100 dan tetap minggu depan misalkan 500 trafficnya dan tetap 100%. Wah, keren nih. Enggak, karena dari 500 tetap 500, mungkin minggu depan turun lagi jadi 250 dan tetap 100%. Terus mengecil karena nggak ada audiens baru. Makanya kalau di buku-buku itu ya paling bagus tuh ya sebetulnya lebih banyak yang pengunjung baru. Jadi pengunjung baru, rasionya saya lupa ya berapa kalau best practice-nya. Baru lebih banyak daripada lama. Kalau penglihatan saya, karena saya udah banyak lihat seller center, biasanya seller tuh di antara 15-20%. Jadi kalau teman-teman di angka ini, berarti teman-teman ya pada umum lah. Kalau di bawah ini ada sesuatu. Kalau di atas ini ya di 30%-an itu kayaknya oke banget. Kalau 50%, wah kayaknya balance banget, keren banget. Kalau pengunjung lama 50% dari seluruh traffic itu balance, kayaknya bagus sih. Kayaknya. Itu teman-teman. Jadi intinya poinnya khususnya buat yang newbie, tenang. Sabar, karena teman-teman untuk mendapatkan traffic banyak bulan depan, traffic hari ini harus besar juga dan harus berkualitas. Nah, yang susah itu harus berkualitas. Itu kita bicaranya conversion rate, tapi ini nggak akan dibahas di sini. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.